Dari Papua. Dari Cimahi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Maluku, oke. Lanjut saya. Timika, Papua. Jakarta Barat. Wah, ini main deket nih. DPC Jogja. Ja, oke. Yogyakarta. DPC Gemini Kabupaten Pandeglang. DPD Jawa Timur. Jakarta Selatan. Purwokerto. Lanjut dua. Kuningan. Jawa Barat. Jawa Barat. Cabang Malang, Jatim. Oke. Cabang Purwokerto. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Jadi sekedar informasi bahwa Mas Andi, jadi teman-teman yang menjadi peserta di sini itu sudah melakukan swab test di Kota Bogor. Alhamdulillah kita difasilitasi oleh Pemkot setempat dan hasilnya negatif semua. Oke, jadi aman. Oke, aman ya? Aman. Ada yang positif nggak kan? Udah lihat hasilnya kan? Nah. Dan harap terus patuhi protokol kesehatan karena dari polsek sekitar terus memantau kegiatan kita, ya kan? Ya pokoknya terus patuhi aja. Oke, langsung saja kita mulai kegiatan ini dan saya berikan kepada moderator Mas Immanuel dulu. Silakan, Mas. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya sekaligus memperkenalkan diri juga sebagai moderator kepada Bung dan Sarina sebagai ketua SKB kelima di Bogor. Nama saya Immanuel Maudolu, di DPP menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, asal dari RPT Gemeninya Cabang Ngalor, dikerjakan oleh seluruh teman-teman Gemeni NTT untuk ada di DPP Gemeni. Nah, itu mungkin sekilas perkenalan dari saya kepada teman-teman semua. Untuk materi pada pagi menjelang siang ini, materinya tentang cita-cita proklamasi Pancasila Undang-Undang 1945, amandemen Undang-Undang 1945 dan penyimpangannya. Gitu. Saya berharap ketika teman-teman sebentar materinya akan disajikan oleh Bang Andi kepada Bung dan Sarina, saya berharap bisa diserap secara baik, sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia nanti rangkumannya akan dibuat secara baik dan akan dipresentasikan. Mungkin saya akan sedikit memperkenal Bang Andi. Pemateri kita hari ini nama lengkapnya Dr. Andi Falman N. Dr. Andi Falman N. Tempat tanggal lahir Cimahi 1945. Jadi abang ini lahir pas tahun 1945 pas hari kemerdekaan Republik Indonesia. Alamatnya Bukit Pakar Timur nomor 9 Kota Bandung. Nomor teleponnya abang 081 192 4488. Riwayat pendidikan Bang Andi, dia FK Unpad tahun 1970 S1-nya. Doktornya tahun 1973. Riwayat organisasi Bang Andi bergemeni pada tahun 1964. Nah, kita semua belum pernah lahir, termasuk saya yang belum lahir juga. Ini senior kita ini. Yang kedua, Ketua Ikatan Alumni Gemeni Jabar. Ketua Ikatan Alumni Gemeni Jabar itu pada tahun 1991 sampai 1993. Terus kemudian yang ketiga itu menjadi Dewan Nasional Forum Kesatuan Nasional Alumni Gemeni. Itu yang ketiga. Yang keempat menjadi Dewan Pertimbangan PA Gemeni pada tahun 2014. Terus kemudian yang terakhir, abang menjabat sebagai Sekretaris Dewan PA Gemeni pada tahun
pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang abang masih menjabat DPP PA GMINI sebagai sekretaris Dewan Pakar. Gitu. Mungkin itu perkenalan riwayat CV dari abang. Kita langsung pada materi hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa materinya tentang cita-cita proklamasi Pancasila, Undang-Undang 1945, amandemen Undang-Undang 1945 dan versi penyimpangannya. Artinya bahwa saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa Pancasila itu kan sebagai salah satu dasar negara kita yang perlu kita sebagai kader Pancasilais, kader-kader GMINI perlu menjaga Pancasila kita sebagai ideologi bangsa, dan terus kita sebarluaskan kepada seluruh kaum marhaen kita di mana kita berada, karena Bung dan Sarina semua adalah perwakilan dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Saya perlu sampaikan bahwa saya ini asli orang NTT, dan kemudian Bung Karno menggagas dan duduk berpikir untuk menggali Pancasila sebagai ideologi bangsa ini di NTT, di ND. Mungkin kawan-kawan belum pernah ke sana, mungkin ada waktu main-main ke sana ke ND. Sampai dengan hari ini ada satu pohon sukun, sampai dengan hari ini masih ada di NTT berdiri. Pohon itu cuma 5 cabang. Itu di bawah pohon itu Bung Karno duduk dan mencetuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Gitu. Dan sampai dengan hari ini kami NTT sering melakukan kegiatan safarinya ke sana untuk melakukan kegiatan-kegiatan di ini, apalagi di hari lahir Pancasila. Begitu. Jadi saya berharap ini menjadi sebuah materi yang sangat bagus dan nanti akan diuraikan oleh Abang Andi kepada kita semua, dan saya berharap teman-teman bisa serap secara baik agar dengan demikian menjadi materi yang sangat berguna bagi teman-teman ketika ada di setiap cabang di daerah masing-masing. Mungkin itu dari saya berikan kesempatan kepada Bang Andi untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Nanti di babak diskusi kita akan diskusi bersama, yang ditanya saya akan ditanya, nanti kita akan atau babak diskusinya. Mungkin kesempatan saya berikan kepada Bang Andi untuk menjelaskan materinya kepada Bung dan Sarina bahkan kita semua. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih moderator Tim Member. Selamat siang ya adik-adik, ketua-ketua cabang. Selain ketua cabang, sekretaris cabang dan ada dari Ketua DPD. oh wakil-wakil ketua ya. Oke. Saya kira biasa ya, dalam forum itu maklumat kenegaraan harus kita buktikan. Merdeka! Merdeka! GMINI! Jaya! Marhaen! 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 Terima kasih. Karena ini menyangkut Pancasila, sesungguhnya saya tidak terlalu paham tentang Pancasila ini. Tentu yang paling paham tentang Pancasila adalah Bung Karno ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, maklum kita penerusnya saja. Jadi yang paling paham. Tapi apa yang kita baca, tentunya Bung Karno telah menggali, mencetuskan Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 5 ya. Jadi maksud saya, kalau kita bicara Pancasila, kita harus mengakui pembaliknya. Kita harus memahami pencetusnya dan alur pikirnya. Jadi omong kosong kalau kita bicara Pancasila tidak mengakui Bung Karno sebagai pembaliknya. Nah, untuk lebih kita memahami maknanya, tentu kita harus melihat ke belakang secara geopolitik, geostrategis. Indonesia ini adalah keberlanjutan dari Nuswantara, di mana Nuswantara saat itu adalah ruang bagi semua kelompok religi, etnis, dan entitas ragam budaya. Ini back mind kita sebelum Pancasila.
Artinya karena ini ruang bagi segala macam kelompok religi, etnis maupun entitas budaya, ragam budaya. Dari situ kita melihat bahwa memang adanya namanya juga segala macam etnis, ya ada pluralisme di situ. Ada bertuhan bukan beragama. Jadi orang masa lalu itu sudah bertuhan. Kalau orang masa sekarang beragama tapi mungkin tidak bertuhan. Kebanyakan dulu. Dulu bertuhan sampai sekarang. Jadi di sini Bung Karno mencetuskan Pancasila adalah keberlanjutan pluralisme tadi, keberlanjutan gotong royong, keberlanjutan daripada entitas ragam budaya. Nah, jadi siapapun yang kontra terhadap pluralisme, misalnya si Ricik gitu ya, itu sudah sejatinya sudah melawan kesejarahan dan naturnya Nusantara, dan sekaligus bertentangan secara diametral dengan Pancasila. Ini supaya kita pahami. Ini kita masih pada melihat ke belakang. Jadi tentu namanya pluralisme ada keberagaman ini. Jadi siapapun yang kontra atau tidak setuju dengan Pancasila artinya bertentangan dengan keberagaman. Jadi pasti akan hancur dan dihancurkan. Karena keberagaman ini adalah given axiomatic, atau bahasa Jawa yang banyak orang Jawa ini peparing. Mungkin ngerti. Peparing pemberian Tuhan, pemberian Gusti Allah. Jadi siapapun pasti hancur. Itu kita yakini. Nah, jadi siapapun yang mau menunggangi dalam segala bentuk dan manifestasinya pasti akan hancur. Oleh karena itu, namanya Indonesia itu tidak boleh disubordinasi oleh sekelompok kepentingan ideologi internasional apapun. Tidak boleh. Dan perkataan lain, yang utama adalah Pancasila ini anti pertuanan, jangan ada pertuanan. Ini barangkali yang paling mendasar yang ingin saya garis bawahi bahwa kita ini anti pertuanan. Nah, itu background awal. Kemudian background yang kedua adalah dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat berbangsa saat itu, di mana ada penjajahan, orang-orang dari Eropa sering makan menjajah Asia termasuk Indonesia, sehingga ada pergerakan kebangsaan, pergerakan anti penjajahan. Siapa yang bergerak itu? Ada 3 kelompok, yaitu kelompok nasionalis, kelompok Islam agamis atau Islamis yang paling menonjol saat itu, dan Marxis. Eksis 3 kelompok ini aja. Nah, Bung Karno saat itu sebagai mahasiswa saja sudah membaca fenomena ini, dan dengan keberaniannya, dengan pemikirannya yang luar biasa, Bung Karno mencoba membangun suatu ideologi. Setelah ketemu seorang petani yang punya alat produksi tapi dia untuk hidupnya aja kurang, ada apa? Kemudian dengan back mind-nya Bung Karno, dengan bacaan-bacaannya, segala macam buku termasuk revolusi-revolusi, mulai dari Prancis, India, di mana-mana, ternyata ada yang menginisiasi, yaitu pola pikir yang ditulis oleh Karl Marx.
Bedanya kalau anak pola pikirnya adalah bahwa adanya pertengahan ini karena adanya pertengahan kelas, adanya penindasan terhadap buruh dan tani oleh kaum pemodal, oleh tokoh-tokoh gereja, oleh landlord-landlord, tuan-tuan tanah, hingga kemudian pertentangan pendidikan suatu revolusi. Nah, bukan di Indonesia ini beda. Dia melihat ini pemiskinan ini karena struktur, di penindasan struktural, sehingga untuk bisa melepaskan diri dari ini harus bersatu. Itu merdeka dulu. Jadi kesimpulannya bahwa Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi keringat rakyat Nusantara yang bermuara kepada pergulatan pemikiran yang genuin dari seorang putra Indonesia adalah Bung Karno. Jadi jangan mengklaim, jangan menganggap ini gampang gitu ya, orang-orang sekarang gitu ya. Ini betul-betul hasil pergulatan pemikiran yang bisa dilakukan oleh anak satu. Itu sekedar pendahuluan dari background berpancasila. Nah sekarang apa sih Pancasila ini kan gitu? Pancasila, kalau Anda cuma ngapalin urut-urutan saja, anak SD pun bisa, SMP pun bisa. Bukan itu. Bukan cuma urut-urutan dan redaksi yang harus diketahui adalah nilai spiritual. Nilai spiritual dari Pancasila itu nilai-nilai luhur Pancasila itu yang tadi adalah keberlanjutan dari pluralisme karena hasil pemerasan kering, keberlanjutan gotong royong dan adat istiadat. Nah, nilai luhur ini adalah nilai spiritual. Nilai spiritual yang harus rohnya kita pahami. Bukan cuma Anda, tapi penyelenggara negara pun harus paham terhadap rohnya Pancasila. Anda dari anak-anak muda ini adalah pemilik masa depan bangsa. Jadi harus, kalau orang-orang tua penyelenggara negara tidak paham rohnya Pancasila, memang sudah kelewatan kan. Tapi Anda sebagai pemilik masa depan bangsa, roh itu penting. Karena dari spiritual atau rohnya Pancasilanya akan terbangun suatu etika, estetika, dan berdialektika menuju metafisika, sehingga tentunya Pancasila ini betul-betul merupakan, kata Bung Karno kan ada Pancasila ini disebut sebagai apa? Meja statis dan lodestar yang dinamis, ada dua. Nah, kita sebelum itu kita lihat nanti nilai luhurnya itu apa saja sih? Karena kalau tidak paham di sini, ya susah. Nanti kita uraikan bahwa dari nilai luhur ini ada suatu sistem tentang Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai meja statis adalah landasan filosofi, sebagai landasan negara, sebagai filosofi berbangsa. Tapi sebagai lodestar yang dinamis adalah Pancasila sebagai the way of life, jalan hidup bangsa. Nah, kalau dia sebagai lodestar yang dinamis, sebagai jalan hidup bangsa, tentunya suatu manajemen, suatu sistem. Nggak mungkin Anda hanya tahu landasan filosofi bisa memanage negara, nggak mungkin. Yang kita lihat kondisi dari mulai Soeharto sampai sekarang yang begitu dia tahu landasan filosofi, tahu urut-urutan, tapi tidak tahu memanagenya dengan sistem Pancasila tadi. Nah, sebelum ke sistem saya ingin sampaikan bahwa yang namanya Pancasila tadi kita ada backgroundnya, semua orang Indonesia yang
mengakui Pancasila sebagai landasan filosofi, sebagai dasar negara, harus bertuhan dengan kepercayaan iman, keyakinan iman. Bukan beragama. Anda boleh tidak beragama. Ada kan yang tidak beragama, tapi ada kepercayaan iman atau aliran kepercayaan, dan itu sudah diundangkan. Oh, mungkin di Indonesia lebih banyak orang beragama daripada bertuhan. Mungkin dari 95% ke 100% beragama, tapi ada kepercayaan iman yang bertuhannya cuma 10% mungkin ya. Saya nggak ngerti juga. Tapi kelihatannya karena korupsi pasti dia tidak beriman, korupsi tidak bertuhan. Nah, yang kedua, bahwa Pancasila itu mengakui hak individu selama hak individu tidak mengganggu atau merusak hak-hak masyarakat, hak bersama. Begitu pula hak masyarakat, hak kelompok tidak boleh mengganggu hak individu. Inilah pengertian gotong royong sebagai nilai. Nah, kemudian harus bagaimana loh implementasinya kan? Ya, tentu sebagai penyelenggara negara kalau paham rohnya itu, dia memasukkan ini dalam suatu undang-undang bahwa hak individu tidak boleh ditindas oleh hak kelompok, dan hak kelompok tidak boleh, hak masyarakat tidak boleh ditindas oleh individu. Contohnya ini, misalnya, contoh saja ya, di negara-negara sosialis seperti Jerman, Denmark, Belanda, itu negara-negara sosialis. Itu ada yang namanya undang-undang antisipasi bencana atau undang-undang cipta bencana. Jadi mereka tidak tahu Pancasila, tapi secara manajemen negara memasukkan tadi sistem Pancasila dalam mana gotong royong ini dalam satu undang-undang, di mana semua pengusaha harus menyetorkan 40% dari keuntungan perusahaan di luar pajak. Ini sebagai suatu contoh manajemen negara kalau penyelenggara memahami rohnya Pancasila, bergotong royong lagi. Jadi bukan gotong royong hanya kerja bakti bersih selokan, bukan itu. Ini pemahaman daripada nilai yang harus diimplementasikan dalam manajemen negara. Nah, jadi tadi itu, kemudian Pancasila itu sendiri adalah ada kaitan dengan ideologi tadi sudah saya sebutkan, yaitu dari awal mereka temukan karena ada pergerakan kemerdekaan. Jadi ada ideologi yang disebut marxisme. Jadi landasan filosofi adalah Pancasila sebagai landasan dasar negara, sebagai landasan ideologi adalah marxisme. Nah, apalagi yang membackgroundkan terbangunnya Pancasila, karena kan istilahnya kristalisasi keringat dan pemikiran perbulan pemikiran. Ada satu lagi itu, Sumpah Pemuda. 28 Oktober tahun 28 itu para pemuda membawakan bukan aspirasi pribadi, membawakan aspirasi wilayah. Karena merasa ada kesamaan tertindas. Jadi ada keinginan untuk bersatu. Maka mereka berkumpul membawa aspirasi wilayah. Jadi mereka datang itu untuk membangun keselarasan, kebersamaan, berkonsensus membangun suatu negara bisa bersatu. Tapi nyatanya sekian puluh tahun aspirasi wilayah ini tidak pernah didengar dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara. Baru sekarang mungkin Jokowi memahami ini sehingga diberikanlah suatu pembangunan supaya ada keadilan di situ.
pembangunan di tiap provinsi ini adalah hasil yang sesungguhnya daripada keinginan bersatunya pemuda-pemuda zaman itu. Ada yang Java, yang Ambon, yang Slepes, yang Borneo, yang Papua, agar mereka selaras, ada keadilan di situ. Dan ini lebih lanjut harusnya juga masuk dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu aspirasi wilayah itu kalau di negara beradab namanya senator. Di kita senator itu punya kekuatan hak veto terhadap wakil rakyat dari partai, karena aspirasi wilayah kan, jadi lebih luas. Kalau partai kan cuma satu wilayah mungkin ada 12 partai, 20 partai, 50 partai, jadi kecil. Jadi senator atau sekarang istilahnya ada Dewan Perwakilan Daerah, tapi hanya sebagai pengusul, bukan decision maker. Jadi masih belum berfungsi, masih banci, masih gaji buta. Kenapa? Karena DPR nggak mau disaingi. Kalau si DPD ini teriak pengen menjadi decision maker sebagai senator, maka dipencet keran gajinya nggak keluar, nangis dia. Ini masalah di kita, ini masalah bukan masalah bernegara, dari masalahnya dan masih dari pusat ke bawah, dari DPR bukan soal bernegara, soal turun ke bawah, sehingga dipencet. Sampai sekarang itu menjadi gaji buta DPD. Padahal pandangan luar negeri, ini contoh saja, waktu tsunami ya, waktu tsunami di Aceh, itu kan ada daerah yang terisolir 3 hari nggak makan karena militer kita tidak bisa masuk. Militer ada Amerika, ada asing kan datang coba semuanya. Maka saya punya kader, gimana mengatasi itu? Saya bikin manuver politik sedikit. Anda ajak itu Dewan Perwakilan Daerah, bilangin ini senator Aceh. Datengin itu pimpinan militer Amerika, minta bantuan sama dia. Kalau minta bantuan sama orang kita nggak mungkin lah, militer nggak mungkin. Minta bantuan mereka bahwa di sana 3 hari nggak makan nggak minum, terisolir. Waktu dikenalin senator, pimpinan militer Amerika, siap. Begitu dahsyatnya seorang senator di negara mereka dianggap di kita pun dahsyat. Langsung dia telepon armada ke-7, dikirim helikopter dan didroplah makanan, obat, selimut, soal. Itulah seharusnya Dewan Perwakilan Daerah itu punya kemampuan yang demikian. Ini Dewan Perwakilan Daerah itu dalam konstitusi harusnya masuk punya hak veto terhadap usulan DPR yang akan merusak daerahnya, dan begitu diveto dan tidak boleh, kalau digagalkan tidak boleh muncul lagi usulan itu sepanjang masa. Nah, itu background saja dari. Nah, kemudian Pancasila sebagai landasan ideal, sebagai landasan filosofi adalah suatu filosofi filsafat, suatu nilai luhur, di mana nilai-nilai luhur itu harus kita pahami. Tadi gotong royong contohnya, pluralisme itu ya kita harus menghormati, menghargai, tapi kan bukan cuma omong gitu. Implementasinya gimana? Ini pemahaman ini yang harus kita terjemahkan, kemudian berlanjutan adat istiadat. Ada kelompok Baduy, kelompok. Tapi kan nggak mungkin adat istiadat Baduy kita pakai dalam bernegara, memanage negara, mungkin. Tapi nilai-nilai ini di Sumatera Barat ada, di Papua ada, nilai-nilai itu ada. Nah, kata Bung Karno, semuanya harus, setiap pembangunan itu harus terpikul dan dipikul oleh kultur dan natur. Apa kultur kita? Kultur kita agraris, petani, darat maupun laut.
petani istilahnya. Natur kita indah. Indonesia diciptakan when the God is smiling, kata begitu ya. Jadi Indonesia diciptakan lagi Tuhan tersenyum. Berarti begitu indahnya. Jadi pembangunan itu harus fokus di situ. Gak usah kata Bung Karno bangun membongkar mineral and so on. Cukup dari situ. Itu sedikit tentang bagaimana fokus kita pada kultur natur sebagai budaya dari perkumpulan seluruh adat, istiadat, kelompok-kelompok. Apanya yang diambil? Nilai. Sekarang Anda jadi petani, saya tanya yang di depan Anda putih. Untuk jadi petani apa sih modalnya? Dari diri ya, bukan modal luar. Apa? Lahan. Yang keras? Lahan. Hah? Lahan. Itu kan dari luar lahannya. Dari diri sendiri kita. Keinginan. Keinginan. Keinginan yang kuat. Ya kan? Ulet dan cinta. Ulet dan cinta terhadap pekerjaannya. Nelayan juga kan begitu. Gimana Anda mau jadi nelayan kalau Anda nggak cinta pekerjaannya, ngelihat laut aja mabok. Nah, jadi sesungguhnya nilai ini, nilai budaya ini ada di setiap kelompok, di setiap provinsi, di setiap suku adat, yaitu ulet dan cinta. Jadi kalau disebut budaya Indonesia itu apa? Mungkin Anda tanya budayawan, kalau mengaku budayawan siapa? Apa sih gitu budaya Indonesia? Pasti nggak bisa jawab. Tapi kalau Anda berpatokan pada ajaran Bung Karno, tadi kultur dan natur, terpikul dan dipikul oleh kultur dan natur, artinya yang namanya budaya Indonesia yang bisa mengapresiasi kearifan lokal, bisa mengaspirasi seluruh kondisi adat budaya adalah cinta dan ulet. Inilah yang seharusnya ditransformasikan pada kehidupan sehari-hari. Kepada para penyelenggara, pada birokrasi, pada tentara, polisi. Bukan cuma ngambilin duit rakyat. Ulet dan cinta transformasikan. Oke. Pintas saja dulu. Nah, sekarang Pancasila sebagai landasan ideal, landasan filosofik, saya kira sudah cukup panjang saya menerangkan. Sekarang Pancasila sebagai Weltanschauung. Sebagai Weltanschauung adalah sebagai acuan untuk membangun negara, sebagai acuan untuk membuat sistem bernegara dan berpemerintah. Apa sih sistem bernegara? Sistem bernegara adalah konstitusi. Jadi konstitusi atau undang-undang dasar itu harus mengacu pada Weltanschauung, pada Pancasila sebagai Weltanschauung. Nah, dulu Bung Karno membuat undang-undang dasar kan? Tahu berapa waktu? Ada yang tahu berapa lama Bung Karno bikin undang-undang dasar oleh panitia 9 dipimpin Bung Karno? Dikasih waktu seminggu. Tapi Bung Karno selesaikan dalam sehari, 13 Juli. Luar biasa ya? Kenapa bisa luar biasa? Panitia 9 ngikut aja. Bukan selesai 13 Juli, benar waktu seminggu. Dari tanggal 11 sampai tanggal 18. Tidak, tanggal 13 aku selesaikan sehari gitu. Kan aneh. Tapi menjadi masterpiece. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan apa sih tadi? Di situ Pancasila sebagai cinta luhur ya. Cita-cita apa? Proklamasi, cita-cita proklamasi. Apa sih? Ya harus pintas kan membangun masyarakat Indonesia yang makmur, berkeadilan, adil, berkemakmuran, misalnya.
Tapi sesungguhnya esensinya ada di pembukaan. Cita-cita luhurnya itu ada di esensi Pancasila dan pembukaan. Yaitu satu, melindungi segenap tumpah darah dan bangsa. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas hidup, bukan cerdas Anda karena harus dokter, harus profesor, bukan itu. Cerdas bangsa, mencerdaskan bangsa. Jadi bukan Anda pribadi harus jadi profesor, dokter, insinyur, bukan itu. Kemudian ada tentara detailnya panjang 5 meter, ada preman detailnya panjang 2 meter, bukan itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya Anda enggak sekolah pun, tapi Anda sekolah dari alam, Anda belajar dari alam. Misalnya nenek moyang kita itu lebih cerdas daripada Soeharto kalau menurut saya. Bikin pertanian, tidak pakai pupuk, tapi tidak ada hal. Kenapa? Dia cerdas. Tiap petak sawah itu di ujungnya tanam pepaya. Untuk apa? Kalau matang dimakan tikus. Ada tikus, ada ular. Tikus dimakan ular. Jadi ada ekologi sistem sehingga terjagalah panen padinya, bebas dari hama. Karena ekologi sistem itu cerdas, mencerdaskan kehidupan. Nggak ada pupuk zaman dulu, tapi hasilnya begini. Mungkin masih ada di daerah Banten, ada orang Banten kan tak dagang lepak, pandeglang di daerah Jasinga atau apa ya? Itu masih ada itu tetua-tetua yang menjaga rohnya daripada 3 macam padi hitam, padi merah, dan padi putih tanpa pupuk, organik lah, ya bukan organik masalah. Nah, ini esensi Pancasila tadi. Satu, melindungi segenap tumpah dan bangsa. Kedua, apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, mensejahterakan. Yang keempat, ikut dalam menertibkan dunia. Itulah sesungguhnya cita-cita proklamasi yang ada dalam esensi Pancasila dan pembukaan. Jadi kalau Anda tanya esensi Pancasila, yaitu dalam pembukaan itu sesungguhnya. Tapi dalam pemahaman adalah esensi Pancasila ini sebagai cita-cita proklamasi. Nah sekarang tadi saya sudah berlanjut pada Tansaum sebagai acuan dari bernegara, acuan dari sistem bernegara, di mana sistem bernegara itu adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 yang dibikin oleh Bung Karno sehari. Tapi Bung Karno pada 18 Agustus bicara, karena undang-undang ini aku bikin dalam sehari, boleh saya sebut undang-undang hilang. Maka nanti, ini tolong diperhatikan kata-kata bukan kata saya. Ini Bung Karno. Apabila negara sudah tentram, mari kita undang kembali anggota MPR untuk bersidang menyempurnakan Undang-Undang Dasar ini. Karena Undang-Undang Dasar 45 saya bikin dalam 1 hari. Maka saya sebut Undang-Undang Dasar. Apa artinya? Tolong siapa dari kata-kata Bung Karno ini, saya minta 2 kesimpulan. Yang paham silahkan berdiri. Nggak usah ragu, harus berani. Anda kader, silahkan. Salah nggak apa-apa, daripada diem. Saya nggak suka kalau kader ini diem. Mendingan bicara, walaupun salah bisa diperbaiki. Oke, silahkan berdiri aja. Terus pakai ini. Supaya juga untuk kalau mau enak.
Ketuka aja saya. Terus. Iya. Selamat siang, Merdeka. Gimana? Ngapain? Iya. Untuk pemateri, perkenalkan saya Abden. Yang pertama, kami dari Papua itu untuk mendalami Pancasila begitu sulit, karena kalau kita melihat bahwa satu hal yang tadi Bapak sampaikan, ketika keadilan sosial itu sudah merata untuk seluruh Papua, maka Maaf. Yang saya pertanyakan, Bung Karno bicara Iya. tentang undang-undang dasar. Yang saya bikin dalam satu hari kata Bung Karno, makanya disebut undang-undang dasar kilat. Ini, tolong makanya dicermati ini kata-kata Bung Karno. Ini adalah undang-undang dasar kilat, maka nanti kalau negara sudah tentram, mari kita undang kembali anggota MPR untuk bersidang menyempurnakan. Nah, dari pembicaraan Bung Karno ini, saya ingin ada apa sih kesimpulannya yang Anda tangkap dari omongan Bung Karno? Yang ini saja. Jangan yang lain-lain dulu, yang ini aja. ya yang saya tangkap itu ketika negara ini sudah tentram, sudah keadilannya sudah merata, maka bisa kembali untuk membuka atau menjaga kembali undang-undang tersebut. Mungkin itu saya. Itu yang tadi belakang saya. Merdeka. Nama saya Fajar dari Jakarta Selatan. Kalau yang saya tangkap tentang itu artinya ketika negara sudah aman gitu, dalam keadaan aman dan tidak ada gangguan lagi, undang-undang dasar itu dapat dirumuskan kembali gitu, dapat diperbaiki dan diperbarui gitu oleh Bung Karno. Itu sih Bung yang aku tangkap. Itu aja. Iya. Oke, saya kira sudah. Kita teruskan nanti ada forum diskusi karena cuma ngetes saja nangkep enggak. Ini Undang-Undang Dasar 45 ini saya bikin dalam satu hari, maka kalau boleh saya sebut Undang-Undang Dasar kilat kata Bung Karno gitu. Maka nanti kalau negara sudah tentram, kita undang kembali anggota MPR untuk bersidang menyempurnakan. Jadi gini, kesimpulannya bahwa referensi pembikinan Undang-Undang Dasar Bung Karno ada apa yang Bung Karno, karena Bung Karno tidak pernah sekolah di luar negeri ya, berarti ada referensi literaturnya apa, yaitu karena pernah dijajah Belanda adalah dari jajah Belanda. Yang kedua, literaturnya karena saat itu ada perang dingin di mana ada komunis Soviet, maka diambil dari komunis. Nanti saya buktikan. Tapi dia juga tahu ada musuhnya komunis adalah Amerika seperti itu, maka dia ambil bagiannya dari yaitu sistem presidensial. Nah, apabila negara sudah tentang undang kembali anggota MPR. Artinya apa? Artinya MPR ini bukan suatu lembaga paten, bukan lembaga permanen gitu. Itu penting sekali karena masih banyak senior dan apalagi di luar kita, senior kita pun menganggap, dan karena pernah diterjemahkan oleh Soeharto, menganggap bahwa MPR ini lembaga permanen. Tahu nggak dengan lembaga permanen? Anda anggota DPR, Anda juga anggota DPR, Anda juga anggota MPR, Anda juga anggota MPR, Anda jadi ketua, Anda dapat double gaji, dapat double fasilitas. Berarti beban bagi negara. Emang anggota DPR, misalnya lah, senior Anda Mas Baskara, dia anggota MPR. Tapi dia bakal ketua MPR, berarti double. Fasilitasnya double. Bukan enggak? Jadi sesungguhnya Bung Karno menyatakan, mari kita undang kembali anggota MPR. Karena MPR itu bukan lembaga permanen, tapi event sidang.
Makanya MPR merupakan kekuasaan tertinggi. Kalau Anda event kekuasaan tertinggi dari GMI apa? Kongres GMI. Itu event itulah kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara. Kongres atau ya, tadi sidang MPR event. Karena undang kembali anggota MPR dari event juga. Ini penting gitu. Nah, ini berapa lama ini saya boleh? Soalnya saya ingin menjelaskan juga supaya tidak kaget. Coba kita, karena Anda ini kanker sudah tahap 5. Jadi apalagi ketua cabang, wakil ketua harus paham. Namanya undang-undang dasar kita ini tadi saya sampaikan keadilan. Literaturnya Bung Karno itu adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1814. Diproyeksikan dalam institusi kenegaraan. Persis sama. Kalau Anda baca Undang-Undang Dasar 45 itu ada 5 institusi kenegaraan dan sama dengan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1814. 5. Ada Volksraad, ada kita, DPR, ada MA, Reichstag dan sebagainya. 5. Kepala negara, DPR, dan sekian. Sama dengan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tahun 1814. Silakan Pak. Yang kedua itu institusi kenegaraan. Kita bicara Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan, yang dulu lah. Mekanisme antar institusi. Saya berani bicara di sini karena Anda adalah kader. Mekanisme antar institusi ini diambil dari Partai Komunis Uni Soviet karena referensinya cuma di situ. Contoh, saya buktikan. Kalau Anda pernah baca tugas MPR, ini Undang-Undang Dasar 45. MPR bersidang minimal 5 tahun sekali. Oke? Terdiri dari DPR, putusan daerah, putusan golongan. Benar nggak? Kalau yang pernah baca Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya begitu bunyinya, mekanismenya. Sekarang saya baca Partai Komunis Uni Soviet bersidang minimal 5 tahun sekali, persis sama. Terdiri Politbiro, putusan daerah, putusan golongan. Jadi di Partai Komunis Politbiro di kita DPR. Tapi tidak diterangkan DPR yang diangkat atau DPR yang dipilih di kita ya. Kalau di sana putusan daerahnya jelas, putusan golongannya jelas. Yaitu putusan golongannya adalah golongan petani kolektif dan buruh kolektif. Putusan daerahnya siapa? Kalau di sana mono, partai tunggal mono, ketua-ketua partai. Nah, zaman Soeharto, zaman Orde Baru ini pernah dilaksanakan. Tapi salah kaprah karena tidak ideologis. DPR-nya diangkat atas persetujuan musbidah. Putusan daerahnya musbidah. Putusan golongannya diangkat militer, kampus, jadi apa dan sebagainya. Tapi yang persetujuan musbidah sendiri. Artinya di sini betul-betul totality, total, absolut, totalitas. Zaman Orde Baru. Nah, banyak kawan-kawan PMNI, PNI, tentara, kelompok Islam juga, kelompok-kelompok agama pengen kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, senior, saya sampaikan, saya setuju dengan catatan harus bersih. Putusan daerahnya siapa? Putusan golongannya adalah golongan petani dan buruh. Mungkin kita bisa tambah dengan ketua adat. DPR-nya supaya ini merupakan pengejawantahan daripada kedaulatan rakyat ya DPR-nya harus dipilih, bukan diangkat. Itu masalah. Nah, kenapa banyak-banyak kawan-kawan yang ingin itu kembali
terutama militer, kemudian kelompok agama, kemudian dari kawan kita yang saya sebut kawan-kawan yang fanatik terhadap ajaran Bung Karno, tapi kesejarahan tidak dipelajari. Itu militer setuju karena dia bisa masuk sebagai utusan golongan, referensinya Orde Baru. Kelompok Islam setuju, terutama yang radikal mereka setuju. Kenapa? Karena menurut pada Dekret Presiden 59 Undang-Undang Dasar PPN ada kesejarahan dari Piagam Jakarta. Sehingga pada suatu saat kalau kembali kemudian presidennya bisa dia desak untuk negara Islam. Jadi ini harus cerdas memahami. Jadi jangan kita mudah terbawa kalau kita tidak terlalu memahami. Ini sengaja saya menitik beratkan di sini, dan ini satu kondisi momentum yang menyenangkan tapi berbahaya. Oke. Sekarang saya ingin bicara selanjutnya. Sebentar ya, boleh minum ya? Kita belum minum. Pancasila sebagai the way of life. Sekarang kita bicara. Jadi selama di gedung-gedung, di seminar-seminar, di penyelenggara negara, di BUMN hanya bicara Pancasila sebagai landasan negara, sebagai landasan filosofi, maka selama itu saja tidak akan pernah Indonesia bisa bangkit. Karena manajemennya bukan manajemen Pancasila. Maka kita harus kembali kepada ajaran Bung Karno. Pancasila sebagai register yang dinamis adalah Pancasila yang acuannya terhadap Weltanzang sebagai acuannya adalah Pancasila sebagai the way of life. Pancasila sebagai the way of life adalah suatu sistem manajemen kenegaraan di mana kalau kita bicara Pancasila sebagai landasan filosofi, sebagai landasan ideal adalah cita-cita luhur, suatu nilai moral, etika moral yang universal, tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada landasan ideologinya. Ini sistem. Kata Bung Karno, aku bikin landasan ideologinya adalah Marxisme. Marxisme ini yang cuma diapalin definisinya saja. Harus paham nilai loginya. Jadi kita harus melakukan satu perubahan yang mendasar, yaitu nilai logi. Maaf ya, panas. Saya kalau panas dingin baik. Jadi nilainya dari Marxisme adalah kalau kita bicara itu juga ada kesederhanaannya, ada backgroundnya. Kita tidak ada. Jadi kan kalau per definisi Marxisme adalah suatu ideologi untuk mengangkat harkat martabat bangsa, membebaskan dari penindasan ke kaum yang tertindas oleh struktur, sehingga mampu memerdekakan dirinya, memerdekakan dirinya dan bisa memerdekakan orang lain. Makasih deh. Itu. Jadi yang kita harus ambil dari Marxisme itu jiwa semangatnya, jiwa semangat juang untuk membebaskan diri dari penindasan struktural, untuk merdeka dan supaya kita bisa menimbulkan kemerdekaan dan
Serikat berkumpul dan berkarya dan bisa memberikan jiwa semangat ini. Kemudian Marxisme sebagai ideologi di mana kita jelas arahnya kan jelas, jiwa semangat dan bebaskan diri dari penindasan untuk mengangkat harkat bangsa. Itu pun tidak bisa jalan dalam manajemen negara. Jadi ada landasan ideal, dasar negara, ada landasan ideologi, Marxisme. Kalau tidak ada landasan strukturalnya, landasan struktural itu adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Ini pun tidak jalan kalau tidak ada landasan operasionalnya, yaitu undang-undang yang harus match sinkron dengan undang-undang dasar. Namun kesemuanya akan salah kaprah seperti yang dilakukan Orde Baru. Ada undang-undang tidak sama, tidak sinkron, tidak match dengan undang-undang dasar, karena dia tidak tahu tujuannya. Maka Bung Karno tujuannya adalah apa? Ada yang tahu tujuannya berpancasila atau tujuannya bermarxisme? Coba. Teriak aja. Apa tujuannya? Sosialisme Indonesia. Apa sih sosialisme Indonesia? Ada yang tahu silakan jawab. Ya, jawab. Berdiri supaya teman-teman tahu. Teriak aja. Terus aja langsung aja. Dibuka dulu itunya biar kedengaran yang lain. Pukul aja deh. Siap. Mohon izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Yusuf Amrullah dari DPC IGMI Pandeglang. Izin menjawab, yang saya pahami esensi daripada sosialisme Indonesia adalah sebuah keadilan yang didasarkan pada kultur dan natur. Singkatnya seperti itu, senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bagus. Jadi memang tujuannya sosialisme Indonesia adalah suatu ideologi ekonomi. Jadi di dunia ini ideologi ekonomi hanya dua. Satu, kapitalisme dengan derivatnya, neolib yang soal korporasi. Satu lagi, sosialisme dengan derivatnya, sosialisme Islam, sosialisme Katolik, sosialisme komunis. Nah, Bung Karno sampai jalan mana? Bukan sosialisme komunis, bukan kapitalis, bukan neolib, tapi sosialisme Indonesia. Jadi ekonomi jalan, ideologi ekonomi jalan. Makanya katanya Pancasila ini merupakan overall driving dari Belanda Declaration of Independence and Manifesto Komunis. Artinya lebih peningkatan lebih tinggi. Karena katanya ada keadilan sosial. Nah, sosialisme Indonesia itu ideologi ekonomi yang berbasis pada kultur dan natur. Jadi yang harus didahulukan adalah mensejahterakan petani. Jadi kalau Anda ditanya apa sosialisme Indonesia? Sejahterakan petani. Itu aja udah cukup sesungguhnya. Diawali itu. Jadi kita bicara bagaimana mensejahterakan petani kan? Jadi itu konsep-konsep. Nah kata Bung Karno, ini sih dulu ya. Untuk menuju tujuan itu, Bung Karno sudah menyediakan landasan strateginya. Nih, gua kasih landasan strategi. Jalankan. Apa? Ada? Yang tahu landasan strategi menuju sosialisme Indonesia? Anda sering ngomong lah. Ayo, bicara. Tembak aja, tebak. Terak boleh. Berdiri terak. Apa? Landasan strategi menuju sosialisme Indonesia. Apa? Yang keras. Hah? Landasan strategi yang disediakan Bung Karno untuk menuju sosialisme Indonesia.
Ini kata bukan apa? Landasan terakhirnya.